Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JJ Jam-Jam Mistis. Bersama saya Andri Wardani dan saya Sesta Permana. Bersiaplah rasakan jam-jam mistis bersama kami. Balik lagi bareng kita di konten JJM Jam-Jam Mistis. Kali ini konten JJM akan bercerita tentang para pendaki yang mendaki ke Gunung Cikuray. Cerita kali ini akan diceritakan oleh Ica bersama temannya yang pernah mengalami kejadian mistis sampai temannya itu kesurupan di Gunung Cikuray. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen juga. Gak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Oke? Hey guys, ketemu lagi sama aku Irma Veronica atau yang biasa dipanggil Ica. Jadi sekarang aku buat temen. Nama aku Siti Nur Saadah. Ya, dia salah satu anggota dari komunitas anak gunung juga, namanya Pejuang Titik Nama. Kita kenal waktu acara Enip Kopdar di Malayang, tepatnya di Batu Kuda. Kita kenal di situ, emang belum terlalu dekat. Terus komunitas dia PTN ngadain cari barengan gitu buat nanjak barang ke Cikuray via Kiara Jenggot ya. Iya. Ya itu. Kayak gitu kita berangkat sekitar bulan November. Sekitar bulan November. Aku udah di sini titik kumpul anak ke gunung, berangkat jam 1. Tadinya zuhur, bilangnya jam 11 zuhur lah, tapi ngaret biasa, setelan ngaret. Udah gitu kita titik kumpul, ketemu sama anak PTN itu di Sapan, ya di rumahnya Yusuf, salah satu anggota dari PTN. Kita kumpul di situ, packing ulang, prepare lagi. Nah dari rumah Yusuf kira-kira berangkatnya asar ya? Ya asar. Nah di perjalanan kita emang udah sempet kayak banyak kendala gitu, hujan badai di daerah mana sih? Daerah Garut Kota. Udah masuk ke Garut Kota. Kita neduh dulu di Swalayan, agak lama lah, 1 jam lumayan. Terus udah reda, maju lagi, hujan lagi ya. Neduh lagi nggak sih? Neduh lagi di Maret. Oh iya, beli air, beli perlengkapan lagi juga, beli perlengkapan makan juga. Dan emang kita tuh lupa bawa gas ya. Iya. Jadi beli dulu di Indomaret. Udah gitu lumayan lama juga. Kita berangkat lagi jadi sebelum masuk ke gang gitu, kayak gapura gitu, mencar. Aku sama teman beli bensin, ditinggalin sama mereka. Bukan ditinggalin karena emang ketinggalan. Kenapa beli bensin dulu, aku sama temen. Kata si teman aku, udah habis bensin, nanti ketinggalan gak tahu jalan, bisa kesusul. Nah emang ngebut tapi nggak kesusul karena salah jalan. Mereka udah belok, kita labas terus lurus. Emang sekitar 1 km 2 kilometeran, udah jauh banget, tapi nggak ada terus itu, nggak kekejar. Padahal kita berdua kayak udah ngebut gitu. Nanya ke bapak-bapak, si Septian nanya, Pak arah ke Kiara Jenggot kemana? Oh kelewat deh, kelewat. Jadi kita putar balik, telepon yang lain, telepon di mana katanya ini di warung. Ya ada warung teh banyak gitu kan, bingung. Jadi masuk ke Gapura,
Nah pas udah masuk gapura, kita kirain teh aku masih ketinggalan, ternyata aku sama temen aku udah di depan. Aku nunggu sekitar dari jam 5 sampai maghrib gak ada, ternyata lewat jalur yang berbeda. Tahu-tahu pas telepon ini udah di base camp, katanya udah di base camp Kiara Jenggot. Udah kesal, tadinya sempet kesal, sempet mau ngeprank pura-pura motor mogok biar pada balik lagi gitu, saking kesal. Cuman ya udahlah, biasa aja. Nah pas kita udah sampai di base camp, kita prepare ulang ya, beres-beres lagi, terus sempat makan. Udah gitu teh kita naik jam berapa? Habis sisa setelah udah isa. Ya karena emang azan dulu, terus yang sholat dulu. Nah kita naik, cewek tuh bertiga ya, Aku teteh Widi. aku udah sama Windy bertiga. Nah dari bawah sebelum berangkat ya biasa setelah berdoa gitu kan buat keselamatan kita juga, dibagi cewek tuh depan satu, tengah satu, belakang satu. Depan Windy ya, tengah udah, Iya. aku di belakang. Setelah belakang gue. Kalau aku mah di belakang nggak ngerasa ada apa-apa, ya biasa aja. Kalau pas naik mah emang nggak ngerasa bakalan ada apa-apa juga, ya udah biasa aja gitu. Pos 1 jalur Kita langsung ke pos 2, jadi gak Dan tahu mau- pos 1-nya di mana. Langsung udah di pos 2, nyadar kenapa udah di pos 2 lagi gitu. Soalnya karena gelap mungkin ya, jadi nggak terlalu terlihat. ya. Terus kan jalur Kiara Jenggot tuh kayak apa sih, pasir ya, bukan pasir, Ya kayak perkebunan gitu. ngebul gitulah, kebul banget. Jadi emang nggak sempet lihat jalan, kayak ngelindungin Udah mata lah. terus Hmm. jalan terus. Nah pas sampai pos 2, istirahat dulu nggak? Istirahat dulu. Dua pos di pos 3 Oh iya, minum, bikin kopi. Ya cowok-cowok lah biasa, harus ngopi dulu, ngerokok dulu. Udah gitu, lanjut lagi. Dan emang nguras waktu banget ya, Ya, nyampe pos 5. nyampe pos 5 udah jam 12. Tadinya kita mau diterusin, Mau dilanjut ya sampai ke mana sih? sampai ke pos 6 minimal. Oh iya, Kamu puncak 7 ya. Pokoknya ya minimal lah kita udah dekat puncak lah, malam tuh nyampe. Jadi pas summit gak terlalu jauh gitu ke atas. Cuman Ternyata keadaan cewek-cewek udah pada udah lemah, udah gak kuat lagi gitu buat perut naik. lapar, udah terbayang Indomie gitulah. Benar-benar pengen istirahat gitu teh. Jadi diputusin ngecamp di pos 5. Sebelum itu juga Sebelum pos 5 ada lahan gitulah buat camp. Ya tuh buat tenda tuh berapa ya sebenarnya tuh? 2. Dua Dua mah yang di dipasang. Oh iya, Pokoknya mah ada yang nggak dipasang lah, satu karena biar nanti pas summit cepet juga gitu beres-beresnya. 2 tenda dipasang di bawah. Ini tenda cewek, ini cowok. yang masak di atasnya ya. Aku masak di atas, masak mie buat yang lain. Terus karena emang kagok gitu mau ke tenda teh, udah we di luar gitu ya, sambil melihat bintang-bintang, pokoknya mah indah. Sama si dia. Nah gitu teh, aku teh denger dari luar cerita Cerita Di tenda. hantu. dia teh pokoknya sok gimana ceritanya, cerita teh Waktu gimana. di tenda tuh ada Windy, aku sama Bang Jai. Jadi nyerita tuh aku tuh punya banyak pengalaman. Bukan anak indigo sih ya, cuman bisa lihat tapi nggak gimana ya. Jadi kadang suka kelihat, kadang enggak gitu. Waktu itu kita tuh lagi cerita tentang pengalaman aku waktu sekolah, waktu aku kan sering kemasukan gitu. Aku cerita tuh waktu malam, pas udah gitu malam itu mah nggak ada apa-apa ya. Cuman aku tuh udah sarwak gitu, dia cerita kayak gitu teh di luar tuh udah shh, shh. Tapi terus saya kira nyerita, jadi rasa ya udahlah Aku gitu juga kan. gak ngeh gitu, kirain karena aku berisik gitu. Tapi karena ceritanya drama nyeritanya Gak teh apa-apa yang sih gitu. cerita, tapi cuman ini temanya horor gitu. Jadi salahnya tuh di situ. Keeng jadinya teh tiisen gitu kan. Pas pagi subuh Kita teh, lanjut aku teh lagi.
enggak, rencana teh jam 3 summit katanya, rencana. Tapi semuanya pada tidur. Aku mah bangun dah dingin pisan di luar teh. Jadi nggak tidur teh ya tidur saliwat lah gitu. Masuk ke tenda cowok, bangun pada susah. Pokoknya mah 4:30 jam 4 baru Udah agak mau siang juga, subuh juga. Terus Naik lagi kita. buru-buru prepare, buru-buru naik lagi. Nggak ada kendala ada ya. Waktu naik aman-aman aja. Waktu naik mah aman dah. Siang turun juga siang. Malam sih, cuman nggak ada apa-apa gitu, nggak kelihatan apa-apa juga. Terus nggak punya pikiran kemana-mana juga, ya biasa aja gitu, bercanda. Kita mah jalan belakang ya, yang di depan udah nungguin. Sangkanya kita teh kemana, pertama kita lagi ngopi dulu, makan dulu, sengaja kayak ngulur waktu, padahal yang di atas teh udah nunggu gitu. Karena aku tuh capek. Lama kita sampai puncak jam 9. Iya, pagi banget. Udah nggak ada sunset, Udah nggak ada. sunrise. Iya, udah nggak ada sunrise, benar-benar udah Pagi gitu. udah siang lah, masuk siang. Langsung foto-foto. Gak lama juga sih ya. Iya, Cuman 2 bikin jam. bikin kopi aja di sana juga foto. Terus kita ke bawah lagi. Itu berapa sih? Bawah puncak, di situ kita Yang- bikin mie. Yang makan dulu, dan pas turun kita nggak ada stok air sedikit pun ya. Iya, habis. Stok air benar-benar habis, gak ada satu orang pun yang tersisa. Stok air benar-benar kering gitu kan, habis pas makan mie ya, habis terakhir kita minum teh pas makan mie. Nah dari situ berdoa lagi buat turun. Turun tuh udah duhur gitu ya. Udah siang banget pokoknya. Zuhur dulu, udah itu turun. Pas turun aku dia Enggak, pertamanya aku paling depan sama cowok-cowok. oh iya Paling depan kan lari-lari kita tuh. Udah gitu banget. Masih lari. Suara ada tanah. Yang ini kan tadi di belakang. belakang. Lari-lari masih biasa aja. Lari langsung sekitar jam 3 gitu udah pos 4. Di pos 4 gitu. Pokoknya enggak pos 5 yang masih di pohon-pohon. Iya. Kan apa sih? Tumbuhannya tuh banyak yang gantung gitu. Ngegantung serabut kayak gitu. Waktu pas di belakang tuh aku, Bang Jai, Teh Ica, sama Edge, sama satu lagi Reja. Nah waktu itu kita lagi nyantai, jadi ke belakang, jadi setelan di belakang. Gak sengaja gitu, aku lihat ke pinggir, kan kesananya mah jurang ya. Kataku teh, kenapa ada yang janggal gitu dalam hati. Terus anehnya tuh lihat ke pohon-pohon itu ada yang beda. Terus aku berhentiin deh, yang sebelah aku teh si Bang Ajay, depannya Teh Ica. Bang kataku teh, apa itu, apa yang putih, kata aku teh. Salah gitu. Itu apa yang putih mana? Itu. Dari situ teh masih biasa jalan. Cuman udah nanya itu, kata Bang Jai, udah gak usah dilihat. Ya, kata aku teh. Langsung turun. Pas turun tiba-tiba keseleo gitu. Kaki dia. Kaki aku tuh keseleo gitu. Sampai jalan juga sakit. Udah sakit banget. Nah tapi yang bikin aku aneh teh kayak bukan keseleo gitu. Dia teh Dan tiba-tiba banget jalan lagi datar. lagi kayak jalan biasa gitu. Jadi teh mulai mulai aneh. Nah aku teh sempat minta air dulu ke salah satu ke salah satu pendaki yang lain, karena emang benar-benar nggak ada stok air banget. Itu pun itu pun emang seginilah botol gede, ron yang besar, Cuma 20%. 20%-nya lah dibagi 5 orang ya. Benar-benar karena emang udah haus banget, ngebuang rasa malu. Terus kita istirahat juga di pos yang kita waktu ngecamp. Tidur dulu ya, Tiduran dulu. Soalnya emang kaki aku tuh sakit banget gitu, kerasa banget. Itu sakit gitu, tiba-tiba aja gitu ya. Terus teh pas turun
aku sama si FG ngerasa diikutin sama kayak tawon. Iya, dari pertama naik enggak sih, pas turun. Dari Aku mah baru turun ngerasa aja. pas di situ, pas FG bangun tidur, beres istirahat, dia bangun dulu tidur, saya turun lagi, yang lain belum mau turun, oh ya ayo bangun, dan di situ mulai ngerasa apa sih gitu kan ini, terus aja ngikutin. Tapi nggak nyengat gitu. Oh itu teh ngikutinya dari pos berapa itu teh? Katanya Dari dari atas. Oh. Dari atas cuman hilang, datang lagi gitu. Tapi pas di pos itu langsung terus ngikutin Ya sampai bawah gitu. sampai susah diusir gitu ya, udah nggak tahu harus gimana Udah- lagi, udah terus kesel. aja ngikutin. Terus aja gitu, tapi emang gak nyengat Iya, gitu. cuman bikin takut gitu. Cuman kan Parno kalau nyengat juga kan nggak lucu gitu kan. Mau pulang itu teh turun di pos berapa ya, pos 1, pos 2. Pokoknya mah belum, masih jauh pas 3 masih jauh ke bawah. Sok gimana Ya kan kaki aku tuh masih sakit gitu, jalan juga jadi tiba-tiba injet gitu. Apa sih, ya? pincang gitu. Mm. Jalannya tuh emang gak bisa normal. Yang lain pada lari-lari, aku di belakang pada jalan nyantai banget gitu sampai jam sore banget ya, nyampe juga. Terus waktu pas di mana gitu, aku teh keseleo lagi, jatuh sampai kaki aku teh bengkak banget gitu. Bengkaknya teh gede banget. Kata aku teh, ini kenapa? Dari tadi perasaan jalan udah hati-hati banget, malah udah dikit-dikit banget keseleo lagi. Itu mah gede, kelihatan banget sih Kakinya bengkak. bengkaknya teh. Dikasih sama pendaki lain apa sih, Hot cream. head cream, dibalurin we, udah gitu. Terus waktu jalan itu gini, sebelum ke pos 1 kan ada jalan dulu. Ya. Jalannya tuh kebon gitu. Ya, yang pasir itu kan. Iya, yang sawah-sawah. Nah, pas dari situ si Bang Jai tuh bercanda, dia mau pisang nggak gitu bilangnya. Kan ada pisang banyak ya, kita tuh udah lapar banget itu, mau atuh sana sok ambil itu. Nggak mau, kata aku teh. Dari situ udah kenapa jadi tiba-tiba berat, punduknya berat banget itu teh. Terus pas lagi jalan ketemu Teh Ica ya, Oh iya, aku mah lari. ketemu Teh Ica lihat aku malah lari-lari gitu, malah kayak orang ketakutan banget. Kata aku Teh Ica kenapa? Aku teh jadi berdua weh sama si Bang Jai di belakang, ada si Isle sama Edge lagi ngambil air ceritanya. Aku tuh minum dulu dah. Terus udah pas aku teh udah nggak enak liatnya teh, bukan nggak enak, jadi hawanya teh beda, makanya dia ayo duluan. Tiba-tiba lari aja begitu. Nah, aku teh lari sama si Edge sama si Isle bertiga. Kata si Isle teh, kita tungguin aja, musok atuh. Eja tungguin, cuman aku tuh bukannya nggak mau nungguin, cuman hawanya teh beda gitu. Aku mah kalau udah ngerasa hawanya beda teh jadi nggak enak gitu. Nah pas dia ada air, sok ambil air. Nah emang dia sama Isle sempat ngambil air, terus datang dia sama abang datang. Aku pas gini lagi pakai carrier juga kan, dan ke belakang kayak bukan ngeliat dia gitu, makanya aku tuh bener-bener langsung duluan ya lari. Aku tuh dari situ tuh bener-bener udah astagfirullah gitu kan, udah teh udah kayak pindah gitu. Emang pas dia tuh beda banget, lari dari situ tuh ninggalin mereka berempat. Duluan ya, nah duluan pokoknya aja duluan, terus bener-bener lari. Nah aku nyampe base camp gitu, aku nyampe base camp duluan kan, karena emang lari, karena takut. Pas nyampe aku langsung simpen carrier, kayak emang yang lain nanya kunaon ya kenapa, bener-bener karena lari juga kan dari atas, capek, kaget, takut, udah campur aduk. Terus bilang itu udah nggak bisa ngomong, bingung mau bilang
udah kemasukan, takutnya enggak kan, terus itu udah keseleo asa gimana gitu. Jadi aku tuh bilang itu kenapa, itu udah capek. Terus pas di base camp tuh sibuk sendiri, sibuk yang nyisir, yang dari air, yang habis sholat, yang habis mandi, benar-benar gak ada yang nyusul. Nah dia di belakang. Nah jadi waktu itu yang berempat aku, Bang Ajay, sama Edgy sama Pisle yang nyisa tuh di belakang. Terus waktu itu yang tiba-tiba kaki aku gak bisa jalan juga pincang banget. Jadi tiba-tiba apa sih, kaki tuh Kayak kuat dulu. iya, jadi dihentak-hentak banget ke bumi tuh, kerasa gitu. Aku juga masih nyadar itu kenapa. Jadi kenapa tubuh aku jadi gini gitu. Gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa, udah ya kayak ngendaliin itu. setengah sadar gitu. Hmm. Waktu itu aku ingat, jadi kedengar, "Dek, tunggu bentar," kata Bang Jai. Aku tuh terus aja jadi ngehirauin yang di belakang-belakang. Untungnya dibawa ke bawah, bukan ke atas lagi. Kan kalau ke atas bahaya dong ya. Terus dibawa ke bawah sampai ke base camp. Udah nggak tahu lemes. Aku tuh gak sadar di situ tuh. Katanya nangis gitu ya. Nah pas aku tuh emang udah lihat dia sekitar 500 meteran gitulah, kayak nah gitu. Tadi mah di atas pincang gitu kan, pas dia jalan astagfirullah gitu, jadi kayak gitu kan. Dia bener-bener kayak lari gini gitu. Pas dia udah mulai dekat, aku tuh lagi duduk di base camp. Pas lihat dia teh kayak mundur kayak takut gitu, perasaan teh kayak emang nggak enak, mundur. Terus dia tuh jatuh, kayak pingsan, terus nangis. Berarti firasat aku yang tadi di atas teh bener udah gimana gitu kan. Itu tolongin cewek temenin aku teh, bukannya nggak mau nemenin, emang takut. Aku mah dari atas juga udah takut, udah nggak, bener-bener nggak enak. Ica sok, jadi ngesokin lah gitu ke yang lain, sok dulu. Nah pas dia dibawa ke dalam, ditidurin kan, dibuka, jadi karena biar ada hawa gitu kan, di air teh hangat dikasihin. Aku tuh bener-bener ngeliat dia tuh, nah dia tidur di sini, aku masih di sini, pengen nolongin, cuman aku tuh takut gitu, cuman ngeliatin dia bener-bener yang nangis, bener-bener histeris banget, bener-bener bikin suasana di situ teh kayak Semuanya jadi malah satu terpakau satu di situ. bener-bener. Tapi itu teh emang nggak sadar gitu, atau sekilas sadar, terlalu enggak gitu. Ya gitu, sadar gak sadar bentar, gak tahu gitu. Jadi emang kayak terkenal gitu buta gitu. Cuman akunya nangis terus, nangisnya juga beda sama kalau aku nangis biasa gitu. Beda banget gitu. Ini teh si Oda, aku tuh bener-bener itu Oda gitu, ini teh Oda, bener-bener bertanya-tanya gitu, mau nolongin teh kayak takut gitu. Aku teh ngerasa nggak enak, hawanya teh bener-bener gak enak. Terus kata Bondan, itu tuh cewek. Iya, Ica cewek, bukannya ini gitu, emang gak mau. Ya sok dulu. Kata langsung kata base camp itu siapa sih, lupa. Base camp kira jenggot. Ya. Mang Ipan. Oh ya, Kang Ipan. Ini Ica. Dia udah tahun. Ica tolongin. Nah pas disuruh sama Mang Ipan, aku mulai berani karena ada Mang Ipannya di situ kan. Mulai berani kayak dipasin, berdoa gitu kan, karena emang udah ngerasa ini mah pasti ada yang ikut ke dia. Nah awalnya juga emang didoain sama yang lain, cuman pas aku nyamperin, aku coba berdoa, disuruh coba doain, Malah ngejerit. Nah pas aku datang, belum didoain juga, pas aku datang dia ngejerit banget, bener-bener kaget pisan atuh kan, karena gitu sama aku, takut gitu kan. Ya Allah gitu, seserem dia orang gitu kan ya, sampai takut, bener-bener ngejerit. Nah di situ mulai panik, tapi kata Mang Ipan, sok di sini Ca, di sini. Coba duduk di pinggirnya, coba ngipasin, kasih, udah minum, pengen nangis kan lihat cewek gitu, dan pasti ngerasain sakit lah di situ teh. Lihat cewek nangis sampai stres gitu, ke bawah lah gitu suasana teh, kayak pengen nangis. Aku juga minumin, udah coba bilang gitu. Terus aku coba berdoa,
berdoa sebisa-bisa aku lah gitu kan, berdoa udah gitu menjerit, makin ngejerit lagi. Lama deh ya, lama banget. Pokoknya mah Udah sampai terkuras tenaga banget. bener-bener aku aja yang nggak ada di posisi dia capek banget. Udah mah capek turun dari puncak dong, yang asalnya lari-lari gitu, tiba-tiba tengah jalan kesel, nggak ada sebab banget gitu, sakit banget itu. Jadi perlahan kesini. Waktu kayaknya mah bercanda juga karena kehabisan. ya, Karena itu, terus karena aku juga terlalu apa sih, itu nunjukin yang di pohon gitu. Karena aku juga nggak tahu itu apa, jadi kayak satu sosok ngegantung putih. Karena aku kaget liatnya gitu, meskipun emang suka lihat, cuman beda aja gitu. ya pokoknya mah dia teh sadar sekitar adalah sejam 2 jam dia sadar. Dan pas udah ini siapa, Teh Ica. Nah jadi tuh kayak seneng banget gitu, alhamdulillah gitu kan. Udah sadar, ini minum lagi kenapa teh. Dari situ ke air dulu. Tapi itu teh pas sadar nih, apakah emang sadar sendirian atau ada yang nyadarin gitu, ada yang bisa lah gitu? Ada yang ini, Pas sadarnya sama aku juga dah, bukannya bisa atau gimana dia, bisa aku berdoa. Terus kan yang penting yakin. katanya kalau nyadarin kayak gitu teh si jempol kakinya teh pencet, katanya teh gitu. Aku teh nyobain weh, Tapi aku ngerasa sakit gitu, sakit dipijit gitu sih, kerasa gitu. aku teh kecil padahal tangan teh, tapi dia teh bener-bener ngejerit kayak bener-bener sadis banget ya, kaget lah gitu. Pertama kali aku mah selama aku nanjak perjalanan ke gunung, pertama kali aku ngeliat dia, cuman dia yang gitu teh. Jadi dia mah di atas juga udah nyerita yang aneh-aneh. Aku teh udah kayak gitu teh, bukan berisik gitu, dia nyerita. Aku juga baru banget nanjak, sampai masuk gitu. Biasanya kan cuma di sekolah atau enggak di luar gitu. Ini waktu pas gunung gitu, baru gitu. Paling waktu itu pernah di Artapela cuma ngeliat doang, nggak gimana, cuman adanya waktu di Cikuray langsung masuk gitu. Karena emang kan posisi udah capek juga, kita nanjak aja sekitar 12 jam dari Isa kita sampai puncak gitu kan, sampai jam 9-an lebih lah, 12 jam gitu kan. Istirahat cuma 3 jam, tidur cuma sebentar juga ya. Bener-bener capek, pikiran udah kemana-mana, udah pengen pulang, lihat yang aneh kan. Udah ya makanya dia bisa sampai kayak gitu ya, kayaknya kondisi fisik juga, pikiran juga. Jangan banyak pelan Gitu. Kalau jangan cerita yang ya jadi punya pelajaran angin. juga buat aku. Kalau mau cerita nanti pas udah nggak ada di tempat, karena kan gunung emang tempatnya, dan di gunung bukan cuma kita aja gitu. Meskipun di situ kita nggak ngelihat apa-apa, kayak sepi gitu kan, tapi kan kita nggak tahu kehidupan di gunung sebenarnya ada siapa ya apa. Jadi buat teman-teman juga pelajaran. Ya, kalau kalian ngajak kemana, bukan di Cikuray aja, kemanapun kalian Jangan kosong, banyakin juga. ya Nggak terlalu kosong. berdoa pokoknya. Udah sih gitu aja ceritanya. Jadi waktu pendakian nggak apa-apa, cuman waktu pas turunnya gitu. Udah, terima kasih buat Siti udah hadir di sini. Ica juga terima kasih. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa didapat pada cerita tadi yang disampaikan oleh Ica bersama temannya yaitu Siti yang mendaki ke Gunung Cikuray, yakni kalau kita sedang mendaki gunung, hendaknya kalau kita mendengarkan atau mendengar suara gaib atau melihat makhluk gaib ataupun merasakan keberadaan mereka, hendaknya kita jangan menceritakan dulu di gunung tersebut. Hendaknya kita menceritakannya pada saat kita sudah nyampe ke base camp atau ke rumah. Lalu kalau kita
mendaki gunung, hendaknya juga jangan mengosongkan pikiran kita ataupun pikiran kita jangan kosong. Oke, sekian dari kami dari konten JJM. Sampai jumpa di JJM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku gak tahu yang sama. Nanti apakah? Apa perlu Oh, tadi langsung. karena dia ada jawabnya. Anjir, gila bisa bikin. Bisa-bisa ini aja goblok. Kesel banget. Di mananya merenahnya ya? Allah.